hari ini kita memang melihat ada berita ya yang seliweran bahwa Bapak Presiden sudah memberikan surat kepada DPR RI. Tetapi berita aslinya ataupun faktualnya itu adalah belum bisa kita sampaikan itu A1. Jadi kemungkinan spekulasi itu mungkin ada, tetapi fixnya A1-nya itu kita belum bisa dapatkan secara pasti bahwa ini apakah benar ataupun hanya hoax yang dibangun untuk kepentingan tertentu. Akan tetapi saya bisa sampaikan di sini bahwa pergantian Kapolri, pergantian Panglima TNI, dan pergantian Menteri adalah hak prerogatif Presiden. Dan setiap pejabat utama dalam suatu lembaga kementerian yang sudah di atas 3 sampai dengan 5 tahun itu sebaiknya dilakukan semacam penyegaran organisasi agar agar ritme daripada visi dan misi dalam suatu institusi itu bisa berjalan secara murni. Kira-kira itu. Oke. Bang. Jadi begini, isu pergantian Kapolri ini kan sebenarnya udah dari lama ya, ada beberapa statement seperti itu. Tetapi kan jadi atau tidak, fix atau tidak itu kan ada sekali lagi hak prerogatif Presiden. Presiden bisa melihat secara pasti pembantunya ini termasuk Kapolri dan Panglima TNI dan menteri-menteri ini masih kompeten atau tidak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan institusi negara. Nah, kalau kita melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya bahwa ada desakan dari masyarakat, ada keinginan dari masyarakat untuk pemugaran kepemimpinan Polri, mungkin saja itu bisa terjadi, dan itu mungkin untuk penyegaran organisasi. Akan tetapi kembali lagi kepada hak prerogatif Presiden, masih dipakaikah beliau atau tidak, atau dipercayakan ke bidang lain atau tidak, itu hak prerogatif Presiden. Tetapi harus digarisbawahi bahwa untuk menjadi pengganti Kapolri itu tidak mudah. Institusi Polri butuh penyegaran, butuh pembangunan, butuh ibaratnya revitalisasi, baik itu edukasi, baik itu pembenahan internal, eksternal, sampai dengan penyegaran di dalam lingkungan Polri itu sendiri. Oke. Ya. Dalam hal itu semua lintas agama sampai tokoh lintas agama menyarankan untuk ada pergantian atau segala macam. Memang itu dilakukan penyegaran untuk terjaganya persatuan di dalam internal itu sendiri. Artinya bukan hanya terjadi persatuan ya, tapi lebih kepada lebih kepada aura baru, penyegaran baru, dengan kepemimpinan baru, semangat baru. Mungkin ada titik jenuhnya, atau ada orang udah memimpin sekian tahun, mungkin ya dia butuh istirahat atau apa. Akan tetapi kita bukan melihat hal seperti itu, bahwa kebutuhan untuk pergantian seorang kepemimpinan dalam satu organisasi itu adalah kebutuhan yang penting dalam penyegaran organisasi. Karena itu baik untuk kemajuan organisasi itu sendiri, biar tidak ada tumpang tindih kepentingan di dalamnya. Kalau dihubung-hubungkan ada hubungannya, ada korelasi dengan demo kemarin atau pasca demo kemarin, mungkin saja itu ada. Ya mungkin saja itu ada, tapi mungkin prestasi dinilai kurang mengedukasi ke bawah, kurang adanya supremasi kepada kaderisasi kepolisian ke bawahnya kurang maksimal, sehingga terjadinya sesuatu dan lain hal.
akan tetapi lebih kepada ini kebutuhan institusi, bahwa pemimpin Polri harus mempunyai feel yang diinginkan oleh masyarakat. Auranya harus benar-benar membumi, auranya harus benar-benar bersinergi dengan keinginan dan visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Apa yang dilakukan atas perintah orang yang melakukan makar, orang yang melakukan kerusuhan, orang yang melakukan anarkis, itu wajib ditindak dengan eskalasi yang sesuai dengan undang-undang. Apabila Kapolri kemarin menyuruhkan untuk memberikan peringatan tegas dan terukur, itu juga pasti atas dasar persetujuan dan perintah daripada Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau dihubungkan dengan adanya isu pergantian Kapolri, sebelum kerusuhan kemarin ini sudah ada, polemik ini sudah ada. Jadi jangan kita terlalu fokus pada diganti karena dia tidak berprestasi. Bukan hanya itu, tapi isu pergantian Kapolri ini sudah sejak lama. Jadi untuk penyegaran organisasi dan prajurit kepolisian ya siap dicopot, diganti dan bertugas sesuai dengan arahan dan perintah Presiden Republik Indonesia. Untuk menjadi pengganti Kapolri ada beberapa nama ya. Ada dari letting 90, ada dari letting 94. Oke. Bahkan ada juga dari 93 dengan inisial masing-masing. Mungkin saya sebut aja. Ada yang latar belakangnya sebagai Wakapolri, ada yang latar belakang sebagai Kepala BNN, ada juga Kapolda, macam-macam lah. Itu semua berdasarkan kajian, berdasarkan analisis yang mungkin Presiden akan mempertimbangkan manakah yang terbaik untuk bangsa Indonesia, khususnya institusi Mabes Polri. Karena apa? Karena menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, tetapi memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh seperti apa? Supremasi hukumnya bagaimana? Pelaku bagaimana berlakunya seperti ke masyarakat seperti apa? Dan untuk menjadi pemimpin atau Kapolri dalam suatu institusi negara yang cukup luar biasa, itu harus benar-benar clean and clear, tidak terlibat dan teriris dengan oligarki tertentu, harus clean and clear kepada Presiden Republik Indonesia dan bangsa dan negara, harus memberikan edukasi yang positif kepada kaderisasi. Jangan ada lagi kasus-kasus seperti dulu-dulu lagi ya, kasus-kasus era penembakan dan lain-lain, kasus yang mencoreng letting 94, mencoreng letting 93, ataupun jangan ada lagi. Berikan edukasi penggalangan terhadap perwira tinggi dan pamennya terhadap pentingnya kita bekerja sungguh-sungguh untuk memajukan Indonesia. Dan saya ya atas nama pribadi, mungkin teman-teman di seluruh Indonesia berharap kepada Bapak Presiden memberikan suatu keputusan Kapolri yang terbaik untuk bangsa Indonesia, tidak teriris dengan kepentingan tertentu, tidak terafiliasi dengan oligarki, dan clean and clear untuk berjuang kepada bangsa Indonesia. Cinta rakyat, cinta bangsa ini seperti apa, bagaimana perlakuannya, dan bisa mengayomi sebagai pengayom yang bersungguh-sungguh. Dan khususnya kepada Bapak Presiden mohon dipertimbangkan Pak, mungkin bisa dicarikan bibit-bibit yang unggul, yang mungkin dalam karakter pendidikannya dia adalah Adi Makayasa ya, dari letting-letting tertentu terserah. Tapi kenapa saya mengutamakan Adi Makayasa? Karena dalam pendidikan dia menonjol, dalam pemahaman segala aspek insya Allah dia menonjol. Tidak harus Pak Adi Makayasa, tetapi
seseorang pemimpin yang benar-benar mencintai rakyat Indonesia dan tidak terafiliasi dengan kepentingan apapun, mempunyai sense of leader yang tinggi, ya, cinta terhadap rakyat. Itu menurut saya, mau dari rating 93, 94, bahkan 90, terserah, itu prerogatif ada di presiden, ya. Tetapi dari yang tadi saya sebutkan, bahwa dari Wakapolri, Kepala BNN, Kapolda, atau siapapun calonnya, itu kita yakinkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berprestasi. Tetapi kita sekarang mencari Kapolri, yaitu yang terbaik dari yang baik, orang yang bersih dari yang terbersih. Jadi benar-benar orang yang clean and clear terhadap bangsa Indonesia. Yang nama-nama yang menjadi calon-calon itu, ya, sekali lagi itu kebutuhan dari presiden, ya, memakai orang-orang ini siapa. Tapi dari yang saya baca, itu ada beberapa nama-nama yang seperti saya sebutkan. Ada Pak Wakapolri, ada Pak Dedi, ada dari Kepala BNN, ada dari Kapolda di Indonesia bagian timur, ya, ada juga dari mana-mana lah. Tapi itu kembali lagi menjadi kebutuhan presiden. Cuman saya berpesan bahwa dari nama-nama, dari beberapa nama 3 atau 4 orang tersebut, Pak Presiden pastikan orang tersebut benar-benar mencintai rakyat Indonesia, tidak terafiliasi oleh kepentingan oligarki manapun, dan benar-benar mengabdi kepada bangsa Indonesia dan benar mencintai rakyat Indonesia. Kedepannya tugas polisi sangat berat. Bagaimana membangun opini dan pencitraan yang baik, ya, untuk masyarakat. Pencitraan positif itu artinya benar-benar melakukan legacy kepada masyarakat, ya, benar-benar dekat dengan masyarakat dan benar-benar memahami kebutuhan masyarakat itu apa, kebutuhan rakyat itu apa. Jangan ada lagi mau ngapa-ngapain susah, mau ngapa-ngapain kepentok dengan kepentingan tertentu, mau ngapa-ngapain harus keluar duit sekian. Jangan ada lagi bersihkan stigma masa lalu. Kita menyongsong Indonesia yang baru, ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Masa depan itu kita punya harapan bagaimana golden time Indonesia itu bisa kita raih, dan harus benar-benar seorang kepala polisian Republik Indonesia yang tadi saya bilang benar-benar clean and clear, tanpa ada intervensi, tanpa ada kepentingan oligarki manapun, dan benar-benar bisa membenahi struktur-struktur yang tidak beres dalam organisasi Republik Indonesia ini, khususnya kepolisian. Dan harus paham keluhan masyarakat itu apa, harus mengayomi, ya, bukan mengayomi kebutuhan senior, bukan mengayomi kebutuhan teman-teman titipan segala macam, enggak, tapi harus mengayomi kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena apa? Yang menjadi penilaian tugas Kepala Polisi Republik Indonesia saat ini bukan hanya DPR, bukan hanya Presiden, tapi mata daripada masyarakat yang menilai. Ingat, masyarakat saat ini bisa melakukan litigasi khusus atau litsus dengan cara masing-masing. Masyarakat bisa memahami mana tugas kepolisian yang benar-benar dibutuhkan, mana tugas kepolisian yang dilakukan hanya berdasarkan SOP. Nah, itu harus Kapolri itu harus memahami itu. Dan itu saya berharap dari nama-nama tersebut, calon Kepala Polisi Republik Indonesia yang mempunyai kredibilitas, yang mempunyai performance, itu yang diharapkan bangsa Indonesia. Sekali lagi, saya berharap pada nama-nama tersebut, ya, saya berharap kepada teman-teman yang segera akan dilantik kalau disetujui oleh Presiden,
saya hanya menitipkan, ingat, bangsa Indonesia saat ini sudah pintar, bisa menilai dan bisa mengkoreksi apa yang dilakukan badan institusi. Karena apa? Karena kita mau bersama-sama membangun bangsa ini menuju era keemasan. Itu sih. Yang saya sebutkan tadi kan sebenarnya sudah beredar di media ya, bukan saya cocologi ataupun bukan saya menginginkan nama-nama tersebut yang dititipkan kepada presiden, enggak. Tetapi nama-nama tersebut adalah yang mungkin tersaring untuk menjadi calon Kapolri terbaik untuk Indonesia. Tapi nama-nama lain kan ada, dan itu bisa dilakukan fit and proper test ya. Kalau menurut saya sih, cobalah sekali-sekali dalam menjadi kepala institusi negara tuh, khususnya Kapolri, bisa melibatkan masyarakat dalam memberikan semacam penilaian siapakah figur-figur yang cocok untuk menjadi Kapolri. Bukan karena kedekatan, bukan karena titipan, bukan karena pesanan, tapi dari atas dasar keinginan masyarakat. Biar masyarakat kira-kira siapa yang menilai. Berikanlah calon-calon tersebut paparan. Wakapolri memberikan paparan, Pak Kepala BNN memberikan paparan, mungkin Pak Kapolda tersebut memberikan paparan, mungkin siapa lagi? Ya, orang-orang pintar yang lain yang pantas untuk jadi Kapolri. Adi Makayasa, mungkin siapa? Letting lain, mungkin Pak Kadif Humas atau Pak siapa yang Adi Makayasa yang pinter-pinter, yang punya capable yang sangat luar biasa di institusi Mabes Polri, berikan paparan sehingga paparan itu menjadi atas dasar penilaian masyarakat Indonesia. Siapakah mereka yang paling pantas untuk menjadi next Kapolri yang sesuai dengan keinginan bangsa dan negara, bukan keinginan oligarki atau partai politik. Berarti sistemnya maunya kayak pemilu gitu, Bang? Seperti kayak pemilu, tapi berikan paparan. Paparan itu secara terbuka. Boleh paparan di DPR, boleh. Misalkan 4 calon nama, siapa yang saya sebutkan tadi atau siapapun lah. Dari calon-calon tersebut memberikan paparan. Mereka punya visi misi apa, mereka punya paparan seperti apa, dan itu live. Dan itu benar-benar kita saring bobotnya, kita berikan penilaian ini yang pantas untuk Kepala Polisi Republik Indonesia. Itu saran dari saya. Tapi dipakai atau tidak kembali lagi kepada Presiden. Dan saya yakin di tangan Presiden, keputusan Presiden adalah keputusan yang cukup arif dan bijaksana untuk menyaring siapapun yang menjadi pembantunya dalam melaksanakan tatanan hukum masyarakat dan memberikan law enforcement yang tinggi bagi masyarakat, memberikan rasa aman, nyaman, dan itu adalah tugas daripada Kepala Polisi Republik Indonesia.